Mari kita berdoa. Kami mohon pimpinan Roh Kudus berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada momen ini adalah kenaikan Yesus Kristus, di mana Tuhan menjanjikan Roh Kudus menuntun menyertai umatnya. Ada satu lagu yang sering dinyanyikan oleh gereja-gereja di seluruh muka bumi ini, dan dalam bahasa Indonesianya saya akan nyanyikan demikian. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan curahlah langit di atasku, dan seterusnya. Janji Yesus tidak pernah mengecewakan. Janji Yesus selalu tepat pada waktunya. Janji Yesus memberikan pengharapan yang pasti. Namun kalau kita mendengarkan janji-janji manusia, pasti ada ingkar janjinya. Oleh karena itu, jemaat Tuhan, mari kita fokus kepada janji Tuhan menuntun kita di dalam Roh Kudus ketika Dia naik ke surga. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Ini adalah penulisnya adalah Lukas, seorang rasul yang mengikut Yesus dengan setia. Dan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 disebutkan Theophilus. Dan kalau kita lihat di Lukas 1 ayat 3, Theophilus yang terhormat, yang mulia. Theophilus begitu penting perannya untuk menyampaikan apa yang dituliskan oleh Lukas kepada jemaat di sana. Mengisahkan, menceritakan, menyatakan, menyaksikan kebenaran bahwa yang dia kerjakan, dia tuliskan ini adalah yang diajarkan Yesus. Jadi bukan satu cerita bohong, tapi yang dialami oleh Lukas, hidup bersama Yesus, dan itu dikerjakan oleh Lukas seperti yang Yesus melakukan itu, dan itulah yang dia tuliskan. Dia mengisahkan tentang sampai hari terangkat Yesus, Dia akan memberi perintahnya kepada para rasul-rasul yang dipilihnya untuk mendapatkan perintah baru, dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan mengisahkanlah sebelum turunnya Roh Kudus bahwa Ia menunjukkan dirinya. Dia menjelaskan bahwa Yesus mengalami penderitaan, namun ada banyak tanda-tanda bukti bahwa Ia hidup setelah Dia disalib, dikuburkan, dan Dia bangkit antara orang mati selama 40 hari lamanya. Jemaat Tuhan, saudara-saudari, hal ini ditekankan oleh Lukas tentang kerajaan Allah. Dan dia akan tinggal bersama-sama dengan rasul-rasul yang lain untuk bersama-sama di Yerusalem sebelum Yesus naik ke surga, sebelum turunnya Roh Kudus. Dan ketika dituliskan apa yang disampaikan oleh Yesus lewat pengalaman hidup Lukas, Yesus mengatakan demikian, bahwa Yohanes itu membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Satu perubahan hidup yang terjadi
bagi para rasul, bagi pengikut Yesus, bagi para murid-murid pada waktu bersama-sama Yesus, dan mereka menjadi rasul-rasul Kristus. Di dalam ayat 6 sampai ayat 11, ini adalah kisah kehidupan umat atau pengikutnya, khususnya rasul, mengalami perubahan. Terjadi dialog antara murid-murid pada waktu itu dengan Yesus. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Mereka yang dibaptis dengan air, paradigmanya bahwa keselamatan itu, kerajaan Allah itu hanya milik umat Israel, bangsa Israel. Namun Yesus katakan, aku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Terjadi satu perubahan. Yesus memberikan jawaban. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa. Jadi orang yang dibaptis, yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia menerima kuasa. Kuasa surgawi, bukan kuasa dari dunia yang hanya sementara jikalau dunia, tetapi kuasa dari Bapa surgawi. Itulah kehidupan kekal. Dan kuasa itu dari mana? Dikirim dari mana? Dari surga. Berupa apa? Roh Kudus. Setiap anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, pengikut-pengikut Kristus, mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Itulah yang membedakan kita hidup dengan orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Lalu orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, dia mempunyai cara pikir yang berbeda, paradigma yang berbeda. Bukan hanya untuk orang yang dekat dengan dia, satu bangsanya, satu sukunya, satu budayanya, tetapi dia akan bersaksi mulai dari Bait Allah, Yerusalem, sampai kepada seluruh dunia dan sampai ke Samaria, Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, bukankah Yerusalem tempat peribadatan orang-orang Yahudi? Di sana banyak sekali ahli-ahli Taurat, orang-orang yang ahli dalam pengetahuan Alkitab. Namun mereka orang-orang yang belum dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, rasul-rasul, para murid kembali ke Yerusalem untuk mengubah kehidupan orang Yerusalem mengikut Kristus yang sejati, dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Tuhan. Lalu orang-orang yang mengikut Yesus menyeberang ke satu tempat, yaitu Yudea. Kalau kita berbicara tentang Yudea, kita ingat berdekatan dengan yang namanya kelahiran Yesus. Bukankah itu juga yang diangkat di dalam firman Tuhan? Yudea adalah tanah Palestina di bawah pemerintahan Romawi, dan cukup tertekan pengikut-pengikut Tuhan, murid-murid Kristus pada saat itu, karena pemerintah Romawi tidak sepakat kepada pengikut-pengikut Kristus. Yesus mengajarkan, kamu dipimpin oleh Roh Kudus, aku naik ke surga. Pergi bukan hanya di Yerusalem, tapi juga di bawah tekanan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Dan di sana juga bahwa Yudea daerahnya adalah pegunungan, padang gurun yang penuh bahaya. Kamu harus pergi ke tempat yang tidak nyaman. Disitulah engkau menjadi saksiku.
Kalau di tempat nyaman, engkau tidak akan pernah bisa bersaksi. Dan kemudian dikatakan bahwa di sana juga disebut Samaria. Samaria juga adalah tempat daerah yang rawan. Di sana perkawinan campur, kepercayaan campur antara Tuhan dengan dewa-dewi dan sebagainya. Pergi ke sana, aku memberi kuasa Roh Kudus kepada kamu untuk bersaksi. Sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus memberikan perintah kepada orang-orang yang dibaptis dengan Roh Kudus. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Lalu terangkat, mereka menatap ke awan dan pandangan mereka. Lalu mereka juga berdiri. Tiba-tiba berdiri dua orang berpakaian putih, mengkilat dekat mereka. Berpakaian putih dekat mereka. Tuhan Kristus bukan hanya memberikan janji, tetapi jaminan untuk melindungi, menjaga kita dengan malaikat terangnya. Jangan engkau gentar, jangan engkau takut menjalani kehidupan ini. Di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah himpitan, penganiayaan, kuasa Roh Kudus bekerja bersamamu. Yesus mempercayai amanat itu kepada saya dan saudara-saudara. Kiranya Tuhan memakai kehidupan kita, entahkah lewat cara kita memberikan perhatian kepada orang yang lemah, mengunjungi orang-orang yang sakit, tapi tidak juga seimbang dengan kita. Pada waktu hari-hari seperti puasa ini, kita menghargai mereka, tidak membuat kerusuhan, kita berbagi kepada mereka yang membutuhkan, atau kita hadir kepada orang-orang yang memang memerlukan perhatian kita. Tuhan memberikan kuasa yang luar biasa bagi pengikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kenaikan Tuhan bukanlah perpisahan, tetapi kenaikan Kristus, di mana Allah menyertai kami, Tuhan menyertai kami melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Bahkan ada orang yang dari surga yang menjaga kami. Begitu perlindunganmu luar biasa bagi kami. Pakailah kami menjadi Allahmu di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.